Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita masih bahas tentang Rempang kawan-kawan. Ya, kasus agraria yang ada di Batam sana jelas memicu perhatian kita semua. Dan kali ini ada yang menarik karena kita akan membahas salah satu tokoh yang ada kaitannya di sana itu. Saya kutip semua ini di bisnis.com kalau tidak salah. Ya, jejak proyek Jumbo Tommy Winata dari Rempang Eco City hingga reklamasi Teluk Benoa itu. Nah, ini yang perlu kita lihat seberapa jauh toko ini mempengaruhi konflik, kemudian apa-apa saja kaitan dari toko ini dengan beberapa konflik agraria itu, khususnya yang ada di Rempang Batam itu, kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh lagi. Nama pengusaha Tommy Winata mendapatkan sorotan. Dia dikaitkan dengan proyek pengembangan Pulau Rempang yang kini ramai ditolak oleh warga setempat. Penolakan terhadap proyek Rempang menambah daftar panjang proyek TW, demikian sapaan akrabnya, yang ditolak oleh masyarakat. Pulau Rempang memiliki luas sekitar 17.000 hektar. Rencananya di wilayah itu akan dikembangkan proyek strategis nasional itu, Rempang Eco City. Proyek ini akan mengubah permukaan pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa atau komersial, agropariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan kawan-kawan. Berdasarkan catatan bisnis.com, pengembangan kawasan tersebut dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha atau PT MEG, anak perusahaan grup Arta Graha milik Tommy Winata. Ya, proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 381 triliun rupiah kawan-kawan. Sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja. Untuk tahap pertama sampai 2040 akan direalisasikan investasi sebesar 29 triliun rupiah dengan perkiraan penyerapan kerja mencapai 186.000 orang melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik, pariwisata, MIC, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa kawan-kawan. Adapun program pengembangan kawasan Rempang, KPBPB Batam Provinsi Kepulauan Riau resmi diluncurkan pada Rabu tanggal 12 bulan 4 2023 kemarin kawan-kawan, setelah sempat tertunda selama hampir 18 tahun. Pengembangan kawasan Rempang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan langkah-langkah strategis pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, itu BBK. Pengembangan Rempang ini sebetulnya sudah berjalan sejak 2004 silam, yang ditandai dengan adanya nota kesepamahan antara Pemkot Batam dan Otorita Batam dengan PT MEG tadi kawan-kawan, atau PT MEG. Nota kesepahaman itu terkait rencana pembangunan kota wisata di Rempang dan Galang. PT MEG yang merupakan anak perusahaan grup Arta Graha milik Pak Tommy Winata ini mendapatkan konsesi kerja selama 80 tahun. Sayangnya rencana tersebut harus tertunda lantaran adanya masalah pembebasan lahan. Proyek pengembangan Pulau Rempang diyakini akan memberikan keuntungan bagi negara dari sisi realisasi investasi dan juga BP Batam selaku pemegang hak pengelolaan lahan di pulau tersebut. Dari sisi pemasukan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Investasi pertama yang akan masuk di Pulau Rempang yakni pembangunan pabrik kaca dan panel surya terintegrasi milik Xinyi International Investment Limited dari Cina.
Nilai investasinya mencapai 11,5 US dollar, 5 miliar US dollar itu, atau setara dengan 173,51 triliun rupiah. Asumsi kursnya 15.088 rupiah per dolar US itu. Nah, komitmen investasi hilirisasi pasir kuarsa tersebut diperoleh usai Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi berkunjung ke Cina pada Juli 2023 yang lalu, kawan-kawan. Reklamasi Teluk Benoa, kawan-kawan. Kita bahas lagi tentang reklamasi Teluk Benoa yang juga menyeret nama Pak Tommy Winata itu. Proyek Rempang Tommy Winata juga dikaitkan dengan reklamasi Teluk Benoa. Reklamasi Teluk Benoa adalah proyek prestisius yang akan menambah sejumlah pulau di kawasan yang berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Bandung tersebut. Proyek ini juga memperoleh penolakan dari masyarakat. Gerakan masyarakat For Bali sangat getol menolak rencana tersebut. Mereka berpandangan bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan adat sehingga harus dijaga kesuciannya. Pak Tommy Winata sempat menanggapi penolakan tersebut terkait proyek yang dikembangkan oleh kelompok usaha Artagraha PT Tirta Wahana Bali International pada tahun 2015 lalu, kawan-kawan. Dia bahkan mengaku siap apabila proyek tersebut harus dimoratorium itu. Pak Tommy menuturkan, proyek revitalisasi bukan sekali ini digagas olehnya. Dirinya pernah menggarap proyek reklamasi di Pantai Kuta, Bali seluas 4,5 hektar untuk dikembangkan menjadi Kartika Plaza Hotel dan Villa. Pada saat itu, kawan-kawan, lanjut Pak TW itu tidak ada orang yang meributkan upaya reklamasi. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan gencarnya penolakan masyarakat dan LSM terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa Bandung di Bali itu. Kendati yakin proyeknya mengusung konsep Green Project, Pak Tommy mengaku siap apabila penolakan yang digaungkan sekelompok masyarakat berujung pada pembatalan proyek itu. Nah, dari nilai total proyek yang mencapai 30 triliun itu, PT TWBI diperkirakan telah membelanjakan sekitar 1 triliun rupiah untuk ongkos konsultan itu. Viability study dan uji lapangan. Kesiapan Pak Tommy bukan tanpa syarat. Pak Tommy justru menantang agar masyarakat dan LSM memoratorium seluruh proyek yang belum memiliki izin perubahan peruntukan kawasan di sekitar Bali, utamanya di Tanjung dan Teluk Benoa. Berdasarkan data TWBI, setidaknya ada 61 bangunan yang menyalahi izin kawasan. 2 diantaranya Hotel Kristal dan pabrik semen milik PT Pioneer Beton yang membuang limbah di sekitar kawasan mangrove itu. Kemudian ada lagi nih, Jembatan Selat Sunda. Proyek lain yang juga sempat menuai kontroversi adalah wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Jembatan ini rencananya akan menghubungkan dataran Banten dan Sumatera, khususnya Lampung. Pengusaha Pak Tommy Winata lagi-lagi dikaitkan dalam proyek prestisius tersebut. Proyek ini disebut akan menelan dana sebesar 255 triliun rupiah. Namun proyek ini kemudian diputuskan untuk dibatalkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo itu. Menurut dia, kegiatan maritim di Selat Sunda tidak seharusnya dihentikan, tetapi justru dikembangkan dan dipamerkan sebagai identitas maritim. Seperti itu kalimat dari Pak TW itu, kawan-kawan. Di sisi lain, sebelum resmi dibatalkan, Pak Tommy WT juga pernah mengungkapkan unek-uneknya mengenai proyek tersebut. Dia mengatakan, pemerintah perlu tegas dan satu kata terkait proyek-proyek nasional yang memiliki efek positif bagi seluruh rakyat seperti tanggul raksasa di Teluk Jakarta dan jembatan Selat Sunda. Pak Tommy mengatakan perlu pribadi yang kuat, ikhlas, dan siap mengambil resiko apapun dengan tegas dan tuntas demi tercapainya proyek strategis demi masa depan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Kemudian kawan-kawan, Bisnis.co telah menghubungi pihak Artagraha untuk mengonfirmasi seputar kisru pengembangan Pulau Rempang hingga proyek milik Pak Tommy Winata lainnya. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Artagraha, kawan-kawan. Nah, menarik sekali untuk kita lihat, ternyata Pak Tommy ini banyak sekali proyek-proyek yang beliau ingin jalankan, terutama mungkin salah satu proyeknya sudah resmi dibatalkan oleh
pemerintah Presiden Joko Widodo. Kali ini ada reklamasi itu Teluk Benoa dan Rempang sekarang ini yang menjadi kemelut di wilayah itu, terutama di Rempang, Batam, kawan-kawan. Sejauh ini aksi-aksi masih terus berjalan dan belum ada juga tanggapan dari pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik, kawan-kawan. Kita nantikan semoga kedepannya lebih baik lagi, kawan-kawan. Oke, nah sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan sekalian. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai jejak proyek jumbo Pak Tommy Winata ini, mulai dari Rempang Exo City hingga reklamasi Teluk Benoa? Tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.